Halo semuanya, ini adalah video kelima dari playlist Belajar Akurat Online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul pengaturan akurat online. Di modul ini terdapat beberapa fitur untuk mengatur database yang kamu punya. Mulai dari nanti fitur preferensi, akses grup, pengguna, Akurat Store, dan juga desain cetakan. Kamu bisa simak video ini sampai selesai untuk tahu penjelasan lebih lengkap tentang modul pengaturan yang ada di Akurat Online. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang modul pengaturan yang ada di Akurat Online. Nah, jadi modul pengaturan ini adalah modul pertama yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, dia tampilannya kayak gini. Jadi di dalam modul pengaturan ini nanti kita ada fitur preferensi, akses grup, pengguna, penomoran, desain cetakan, dan Akurat Store. Nah, pertama nanti kita masuk ke penjelasan preferensi terlebih dahulu. Jadi kita klik. Nah, fitur ini nanti fungsinya itu dia kayak untuk pengaturan atau settingan di dalam database itu aja. Jadi nanti kamu bisa masukin tentang informasi perusahaan, terus nanti ada untuk alamat, nanti juga ada fitur apa aja nih yang mau kamu pakai, nanti kamu bisa checklist-checklist aja di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Terus nanti ada settingan untuk penjualan juga, nanti ada pembelian, kemudian ada pembatasan, dan nanti juga kita ada fitur approval yang ada di Akurat Online. Nah, kayak gini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan nih, kamu mau pakai fitur approval-nya itu pada fitur apa aja. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Nah, kemudian kita ada untuk tab atribut tambahan, ini nanti kalau kamu butuh kolom tambahan, nanti kamu bisa input di sini. Nah, terus kita nanti ada tab untuk akun perkiraan. Jadi nanti kalau ada beberapa akun perkiraan yang kamu buat, nah itu nanti kamu harus tambahin dulu di tab akun perkiraan ini. Supaya nanti akun perkiraan itu bisa kita gunakan di kayak barang dan jasa contohnya. Atau nanti kita mau di laporan raca, nah nanti kita di sini. Kita bisa sesuaikan. Nah, terus yang terakhir kita ada tab untuk lain-lain. Nah, tab lain ini nanti kayak untuk desimal, terus nanti ada umur utang atau piutang, umur persediaan, dan komisi penjual. Nah, ini adalah fitur pertama yang ada di modul pengaturan. Jadi kita ada fitur untuk preferensi namanya. Nah, kemudian kita masuk ke fitur yang kedua. Nah, fitur kedua dan ketiga ini sebenarnya dia saling berkesinambungan, saling berhubungan. Nah, dia pertama akses grup dan yang kedua ini ada pengguna. Nah, untuk akses grup ini nanti itu untuk penentuan hak akses penggunanya. Jadi biasanya di dalam sebuah perusahaan itu kan nanti hak akses itu diatur ya, sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Nah, nanti kamu bisa tambah di sini nih. Nah, nanti contohnya kayak gini. Nah, nanti kamu bisa namanya itu per grup atau per orang. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, contohnya nanti kita mau buat untuk bagian penjualan. Ya berarti nanti kamu tinggal masukin aja di sini bagian penjualan namanya. Atau nanti kamu mau bagian gudang, nanti kamu tinggal masukin aja gudangnya. Nah, terus nanti daftar penggunanya kalau belum ada, di sini kan kamu masih kosong biasanya ya. Nah, nanti kamu tambahin di fitur pengguna ini. Nah, terus nanti kalau kamu udah buat nama grup dan masukin daftar pengguna, di sini nanti kamu ada tab untuk hak akses. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan di sini. Nah, kalau kamu nanti bagian penjualan aja ya, nanti kamu berarti yang di checklist yang bagian penjualan aja. Nah, yang lainnya kamu tinggal matikan aja kayak gini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus kalau untuk yang fitur satunya, ini kan kita udah ke fitur akses grup ya. Nah, fitur yang selanjutnya kita ada fitur pengguna. Nah, di sini dia untuk kayak untuk menambah user atau nanti hapus user. Nanti kamu masukinnya dari sini. Jadi nanti kalau kamu udah input, nanti kelihatan nih daftar user apa aja yang ada di database kamu, nanti muncul di sini semua. Nanti kalau kamu mau hapus, kamu tinggal klik aja, terus di sini ada tulisan untuk hapus. Nah, ini kita lanjut lagi, ini untuk tampilan kayak kamu untuk tampilan awal nih kalau kamu masuk ke fitur pengguna. Jadi nanti kamu bisa masukin nomor handphone atau email pengguna tersebut yang ingin kamu tambahkan. Nah, terus nanti jenis aksesnya kita ada dua. Ada operator dan administrator. Nah, kalau administrator ini dia biasanya digunakan oleh PIC atau atasan di sebuah perusahaan yang nanti hak aksesnya ini nggak bisa diatur kalau administrator. Jadi semua fiturnya itu akan terbuka. Nah, kalau operator ini biasanya untuk staff. Jadi hak akses operator ini nanti diatur oleh administrator. Kayak gitu. Jadi operator ini yang paling bawah, nah di atasnya dia administrator. Nah, kalau udah oke, kalau kamu udah tambah ini nomor handphone atau emailnya, terus nanti kamu tinggal pilih jenis akses dan terakhir kamu pilih akses grup yang mana yang tadi kamu udah buat, yang ingin kamu gunakan di user tersebut. Nah, kita lanjut lagi, ini kita udah masuk ke fitur yang pengguna, ini fitur ketiga yang ada di Akurat Online. Yang ada di modul pengaturan Akurat Online, maaf. Nah, terus yang selanjutnya kita masuk ke fitur yang keempat. Fitur keempat di sini kita ada fitur penomoran. Ini kalau kita klik, ini nanti kita bisa input atau kita bisa buat nih template untuk penomoran transaksi yang ada di perusahaan kita. Nah, untuk user baru atau database baru, biasanya Akurat Online menyediakan template default-nya nih. Nah, jadi nanti kamu di sini udah disiapin nih.
semua nomor penomoran transaksi yang di sini. Nah, ini nanti kamu bisa edit lagi atau kamu bisa tambah. Contoh kita mau ngeliat apa nih, faktur penjualan. Ya kita klik di sini faktur penjualan. Nah, nanti ini komponennya kayak gini. Jadi nanti ada tulisan SI, terus titik, ada tahun, bulan, dan counter. Nah, counter ini adalah nomor yang berjalan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan, "Oh, saya mau edit aja, Mas." Ya udah berarti nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Kamu bisa pilih namanya nama apa, terus nanti tipe penomorannya, nanti kamu ada pilihannya kayak gini, ada reset tiap hari, bulan, atau tahun. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini nanti untuk reset counter-nya ya. Contoh kita mau reset tiap bulan, ya berarti nanti kalau kita di tanggal di akhir bulan ini nomornya 123, ya berarti nanti di bulan depan pas tanggal 1 itu nomornya balik lagi ke tanggal 1 nomor 1 maaf, kayak gitu. Nanti resetnya kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus jumlah digit counter-nya. Nah, jumlah digit counter ini yang belakang ini kan kita 5 ya, berarti di sini ada 5 digit. Kalau kita ganti 3, nah nanti dia berubah jadi 3. Kalau kita ganti 6, berarti dia berubah jadi 6 juga. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus komponennya nih ada kayak gini. Kita pertama ada tahun, ini tahun yang lengkap, berarti kan nanti kamu tahunnya kayak gini, ada 4 digit. Nah, kalau tahun yang singkat biasanya dia ngambil yang 2 angka terakhir aja di belakang. Terus kita ada bulan, bulan yang biasa, terus ada bulan Romawi, terus hari itu dia pakai tanggal nih. Kalau hari itu dia yang tanggal. Nah, terus dia kemudian ada counter. Counter itu dia untuk yang nomor berjalan itu yang otomatis. Kemudian kita ada teks pemisah. Nah, teks pemisah ini yang nanti kita gunakan kayak untuk titik atau tanda strip atau garis miring. Nah, nanti kita masukin di sini. Nah, teks pemisah itu hasilnya kayak gini nih. Nah, ini dia contohnya teks pemisah nanti munculnya kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, terus enaknya lagi di Aquarius Online itu kita bisa dalam satu transaksi itu kita punya beberapa penomoran. Jadi kalau kamu faktur penjualan ada 3 penomoran, ya nanti kamu bisa aja di sini bisa buat 3 penomoran. Dan nanti ketika kamu input transaksi, jadi di sininya nanti kamu bisa pilih nih, kamu mau pakai penomoran yang berapa. Jadi kalau kamu klik, kalau misalkan kamu punya 3 ya, nah di sini nanti akan muncul 3 penomoran. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, kita lanjut lagi, ini kita udah masuk ke fitur yang penomoran, kemudian kita ada desain cetakan. Nah, kalau fitur desain cetakan ini nanti kita gunakan untuk edit template yang untuk print out-nya. Jadi semua transaksi yang kita input di Aquarius Online itu kita bisa print. Nah, nanti untuk template print out-nya bisa kita atur dari fitur desain cetakan ini. Nah, dia tampilannya kayak gini. Sebenarnya dia nggak jauh beda kayak fitur penomoran. Jadi nanti ketika user baru atau database baru yang pakai Aquarius Online, nanti kamu disediakan template default-nya. Kayak gitu, nah nanti kayak gini. Nah, template ini nanti kamu bisa ubah, kamu bisa edit, atau nanti kamu bisa tambahkan yang baru. Jadi satu transaksi itu kita juga bisa buat beberapa template untuk print out-nya. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, kemudian kita masuk ke fitur yang terakhir. Fitur terakhir yang ada di modul pengaturan, ini kita ada fitur Accurate Store namanya. Nah, fitur Accurate Store ini nanti isinya itu kayak dia fitur add-on jatuhnya. Jadi fitur add-on yang disediakan oleh Accurate Online atau pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan Accurate Online. Nah, di sini kita juga ada beberapa kategori. Nanti ada POS, ada aplikasi untuk HRD, terus nanti ada add-on. Add-on ini dia yang dari Aquarius Online kayak gini. Nah, terus nanti ada omnichannel, ada warehouse, dan segala macamnya. Dan lain-lain nanti kayak gini contohnya. Nah, kalau kita klik semuanya, nah dia tampilannya kayak gini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan nih, kamu butuh kamu butuh fitur tambahan tuh kayak gimana. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja kamu mau pakai fitur add-on apa. Nah, di sini nanti biasanya dia ada biaya tambahan. Contohnya kita mau nambah yang kayak gini nih, yang Desti. Kalau kita klik, nah nanti di sini ada informasi untuk biaya integrasinya, kayak gitu. Nah, ini untuk biaya integrasinya aja ya, jadi belum biaya untuk pembelian aplikasi tersebut. Contoh ini kan kita sama Desti ya. Nah, Desti yang 20.000 ini dia untuk biaya integrasi aja antara Desti sama Aquarius Online. Tapi misalkan Destinya ternyata dia pakai biaya berlangganan atau dia modelnya kayak beli putus yang beli sekali aja di awal, bayar sekali aja. Nah, itu belum termasuk itu. Jadi dia belum termasuk biaya untuk penggunaan Destinya aja. Nah, 20.000 ini hanya untuk biaya integrasi antara Desti dan Aquarius Online. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu jangan sampai bingung nih di sini. Soalnya kadang ada beberapa customer yang bingung nih. Dia udah tambah ternyata di sini dia hanya untuk biaya integrasinya aja. Jadi dia belum termasuk untuk biaya penggunaan Destinya tersebut. Nah, terus nanti di sini juga ada beberapa gambar yang bisa kamu lihat nih. Ini biasanya nanti informasi penjelasannya. Kayak gini.
Dia bentuk integrasinya tuh kayak gimana, nah nanti kayak gini. Tuh dia modelnya kayak gini. Nanti kamu tinggal bisa lihat aja. Nah, tapi misalkan, "Oh Mas, saya mau penggunaan Akret Online dan Desti nih, dan saya pengen dijelasin nih, Desti itu dia sampai sejauh mana bekerja sama dengan Akret Online." Nah, kalau kayak gitu, nanti biasanya kamu harus undang atau kamu nanti harus hubungi dulu nih marketing dari Desti tersebut. Soalnya kalau saya kan ini dia bagian apa, kalau saya kan itu marketing bagian Akret Online ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan, "Oh Mas, saya mau penjelasan Desti juga." Nah, itu saya belum bisa penjelasan. Soalnya saya fokusnya aja di Akret Online aja. Jadi misalkan kamu pengen penjelasan Desti, ya nanti kamu harus hubungi marketing dari Desti. Nah, nanti kita bisa janjian nih, kita mau meeting online tuh tanggal berapa, nah nanti kita tinggal share link-nya aja. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng dengan Akret Online, Desti, dan customer juga. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja kebutuhannya. Nah, kalau ke bawah ini paling nanti kita ada informasi developernya, terus nanti di sini ada dia tuh kayak rinciannya, rincian bagian integrasinya nanti kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul pengaturan yang ada di Akret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.